Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa junudihi wa ansarihi wa man jahada fi sabilillah ila yaumil qiyamah. Ayyuhan nas ittaqullaha haitsu ma kuntum wa aslihu sayyi'atal hasanata tamhuha wa khuluqin nasa bi khuluqin hasan. Sadaqallahu sadaqal rasul. Alhamdulillahirabbil alamin ya wa astagfirullah. Dan siapapun teman-teman yang mendengar melihat siaran ini, kita sudah sampaikan bagaimana Allah Subhanahu wa taala menggambarkan bahwa kita tidak bisa terlepas atau bersembunyi dari kesaksian yang diberikan oleh anggota tubuh kita, kulit, mata, dan telinga kita. Sebagian dari kita mungkin menganggap bahwa Allah tidak melihat apa yang kita kerjakan, padahal ada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa melihat, mengawasi. Maka layak bagi orang-orang yang berprasangka demikian diberi kebinasaan oleh Allah Subhanahu wa taala dan mereka menjadi orang-orang yang merugi. Kita lanjut di ayat yang ke-24 surat Fussilat. Bismillahirrahmanirrahim. Fa iyasbiru fannaru mathwal lahum wa iyasta'tibu fama hum minal mu'tadin. Jika kamu bersabar, maka nerakalah tempat kamu berada. Dan jika kamu mengemukakan alasan, maka kamu tidak termasuk orang yang diberi keringanan atau yang diberi alasan. Nah, ini bentuk penghinaan sekaligus sindiran kepada orang-orang yang tadi sudah menyangka buruk terhadap Allah Subhanahu wa taala, di antaranya menganggap Allah tidak melihat apa yang mereka kerjakan. Fa yasbiru fannaru masallahum. Jika Anda bersabar, neraka tempat Anda. Anda yang bersabar di neraka. Kalau bahasa lain, menurut saya kata-kata awalnya bahasa lain itu rasakan gitu. Kalau sudah hakata gitu kira-kira namanya. Sabar aja ada di neraka itu sekarang. Karena Anda tidak sabar di dunia, tidak sabar untuk mengikuti jalan Allah di dunia. Jadi Anda layak bersabar di nerakanya. Jadi betul ya yang namanya kata salah satu ulama yang mengatakan sabar itu ada 3. Pertama, sabar dalam taat. Ya. Karena untuk taat itu perlu sabar. Untuk bisa melek mata di subuh hari itu perlu perjuangan. Ya. Untuk bisa berbuat baik kepada keluarga, kepada anak dan istri, anak dan suami,
sabar dalam taat, dapat gajian 50 juta misalnya, sabar dalam taat. Apa taatnya ketika dalam gajian? Ada hak orang nggak di situ? Ada nisab nggak, batas yang mengharuskan kita menyedekahkan, zakat dan sebagainya? Karena itu hak orang lain, bukan hak kita. Kita makan ayam, masa bumbunya tulang-tulang kita telan juga, isi perutnya kita telan juga, mungkin ada hak orang di situ, hak makhluk lain di situ. Sabar dalam taat. Kedua, sabar dalam meninggalkan maksiat. Ini berat. Dalam meninggalkan maksiat, manusia itu memang innan nafs amaratu bisu, sesungguhnya nafsu itu menyuruh kita kepada perbuatan yang buruk, kecuali nafsu mutmainnah. Ya ayyuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Kecuali nafsu mutmainnah, nafsu yang selaras dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Tetapi pada umumnya nafsu itu amarul bisu, menyuruh kita kepada keburukan. Nah, sabar dalam meninggalkan kemaksiatan ini juga bagian dari sabar yang mestinya adanya di dunia, bukan di neraka yang berada di kita. Sabar dalam meninggalkan kemaksiatan. Ini ada proyek, ada bisnis, tapi bisnisnya jahat terus. Kalau kita ambil bisnis, cuannya cepet, kira-kira begitu. Sabar gak kita meninggalkan bisnis itu gitu? Ya sudah, cari yang lain. Punya pengalaman juga sih itu. Waktu di salah satu kota ada juga tuh yang menawarin. Cuannya cepet sih emang. Bahkan disebutkan jumlah cuannya sebelumnya. Jumlah rupiahnya, jumlah uangnya disebutin. Sekian bapak mau. Wah, memang berat itu, karena memang namanya kebutuhan ya. Kebutuhan apa keinginan selalu ada. Kita suka mencampur adukan antara keinginan dan kebutuhan, padahal cuma keinginan itu belum kebutuhan. Balik lagi yang kedua, sabar dalam meninggalkan maksiat. Ketika kita berat dari sisi meninggalkan maksiatnya, kita minta pertolongan kepada Allah Subhanahu. Karena memang hati yang paling berguru, tapi lebih mana di ya wahai zat yang membolak-balik hati, kuatkan hatiku terhadap dirimu. Karena gampang aja dalam satu hadis disampaikan bahwa ada orang-orang yang melakukan amalan surga, sehingga jarak dia dengan surga itu cuma sedepak, kurang lebih nggak ada setangan gitu ya, sedepak. Lalu datang ketentuan Allah, ya ternyata dia itu ujungnya melakukan amalan neraka, lalu dia masuk neraka. Ini yang berat. Bukan berarti udah kita pasang aja lah warna, nanti kita ditakdirkan kita masuk surga atau neraka. Nggak boleh begitu. Nabi juga seorang, Nabi juga puasa yang sudah dijamin surga juga. Beberapa sahabat lain yang dijamin surga masuk tetap sholat, tetap beribadah, tetap berjuang. Seperti Bilal misalnya. Kenapa yang bilang, kok aku mendengar sendal kamu di surga ini? Mereka tetap berusaha beriman, menjaga keimanannya, amal solehnya, nggak apatis. Kalau udah ditakdirkan masuk surga apa? Nggak bisa begitu. Nah, buat apa syariat kalau begitu? Kita nyaman aja. Ya.
Yang ketiga, sabar dalam musibah. Namanya musibah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu punya Allah, bukan punya kita. Mau barang kita, mau keluarga kita yang meninggalkan kita, atau sesuatu barang yang hilang, atau rusak, atau rezeki yang tadinya udah mau kita dapat tapi gak jadi, ya udah, inna lillahi, sungguhnya ini milik Allah. Seperti Allah mengganti banyak milik Nabi Ayub. Nabi Ayub kan begitu, semuanya diganti semua. Anak-anaknya meninggal, istrinya meninggalkan dia, hartanya habis, badannya habis sama penyakit. Harapan dia kepada Allah dan kasih sayang utama itu Allah. Bahkan keluarga bisa meninggalkan dia. Ya betul ya. Makanya di akhirat itu kita sendirian, cuma ada amal doang. Ya. Dan kasih sayang utama itu dari Allah, karena dia memberikan kasih sayang kepada kita. Terakhir, kita harapan kita keluarga ini bisa meninggalkan kita. Ya enggak. Karena kita nanti dihisab one by one, satu persatu. Udah gak peduli itu dia anak kiai, anak habib, anak presiden, anak ajengan, anak ustaz misalnya, bahkan anak nabi sekalipun, kalau dihisab sendiri-sendiri. Makanya karena kata Nabi SAW, idza Fatimah sarqa, jika Fatimah itu mencuri, laqata'na yadaha, akan aku potong tangan itu Nabi. Makanya nggak ada itu diskor gitu ya. Saya kan anak sultan, contohnya nggak ada. Nanti di akhirat kita sama-sama sendiri-sendiri. Kemudian ayat, kembali lagi ke ayat ini. Fa yasbiru fanaru masalahu wa yastaqimu fama hum minal mu'tabin. Ketika kalian mengemukakan alasan, tidak dipakai alasan. Alasan itu biasanya untuk meringankan gitu. Tidak punya alasan semua. Ya Allah, saya di dunia ini kan saya sibuk, macam-macam ya. Banyak alasan. Bisnis saya banyak, kemana semua ibadah. Nanti rezeki saya kurang, kan engkau yang menyatakan kalau kita harus mencari rezeki yang halal, dibalik-balik, banyak alasan. Di sini disebutkan wa yastatibu wa ma hum minal mu'tabin. Dan ketika mereka mengemukakan alasan itu tidak diterima oleh Allah SWT. Karena di akhirat mengemukakan alasan dunia gimana? Saya bilang lebih baik saya ngomongin di dunia deh, dibanding nanti di akhirat udah ada harganya nasihat. Ada nggak harganya dia? Nggak ada. Tidak ada harganya menasehati di akhirat. Menasehati itu di sini di dunia. Tidak ada harganya dari sabar di akhirat, tidak ada. Sabar itu di dunia, seperti Imam Syafi'i menyatakan, kalau engkau tidak sabar dalam menanggung sulitnya belajar mencari ilmu, engkau akan menanggung perihnya kebodohan. Itu Imam Syafi'i. Kalau engkau nggak sanggup untuk bersabar dalam belajar, menuntut ilmu, mencari sesuatu yang membuat Allah ridho, engkau akan menanggung keperihan dalam kebodohan. Makanya kata Allah, orang yang thoriq ilal ilm, berjalan dalam ilmu, itu merupakan thoriq ilal jannah, merupakan jalan surga. Makanya
Man yuridullahu khairan yufaqihu fiddin. Siapa yang dikehendaki Allah kebaikan akan Allah fahamkan tentang agama. Makanya udah jalan. Jangan sabar di sana, mendingan sabar di sini ya. Ya. Apa sulitnya coba? Kalau di kita di kampung kita termasuk aman lah semua. Sholat kita aman, mau majelis taklim aja boleh, nggak ada yang melarang ya. Nggak ada yang melarang. Coba kalau kita dilahirkan di negara komunis, ya daerah Cina, Soviet dan sebagainya, ya. Mungkin belajar kayak gini bisa digerebek, ya, bisa ditangkap. Tapi kita di sini aman. Mudah-mudahan kita semua pelan-pelan satu persatu bersabar. Sabar dalam meniti kehidupan ini di jalan Allah Subhanahu wa taala di dunia, bukan di akhirat. Di akhirat nanti sabar sesat, sabar di neraka sih. Ya, habis lagi. Satu ayat dulu mudah-mudahan bermanfaat. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.